Gue bingung mau mulai video ini, mau happy juga nggak bisa, mau sedih juga udah berlarut-larut ya. Kita benar-benar nggak dikasih harapan sama tim ini ya. 1,7 miliar pound sterling loh squad ini. 1,7 miliar dibangun 4 tahun cuma untuk berjuang masuk ke 4 besar. Cerita fairy tale pemain muda, project yang bisa mengubah keadaan. It's all bullshit, man. Lihat sekarang. Lihat sekarang. Bahkan kita nggak bisa bertahan. Dua long throw. Segampang itu. Squad 1,7 miliar pound sterling ini dibobol sama Bournemouth di matchday ke-19 ini ya. Wow, absolute crap. Ini dia ya. Ini dia tim yang disia-siakan oleh manajemen, mismanagement, inkompetensi manajemen, tim yang punya 1000 cerita hebat di setiap kompetisi disia-siain gitu aja ya. Back to square one, kita kembali lagi menjadi Chelsea yang ya lo bisa sebut mediocre lah. That's the reality, man. Welcome back to Bridge of Blue. Sebelum gue mulai video rating the player kali ini, gue mau sapa-sapa dulu buat semua True Blue yang masih setia mendukung tim ini, yang masih meneriakkan Come on you Blues. Respect buat kalian semua. Sehat-sehat selalu. Tetap dukung Chelsea. Walau apapun yang terjadi, kita sudah melalui ratusan memori dengan klub ini. Dan jangan sampai kendor ya. Tetap semangat, tetap setia. Respect buat kalian semua ya. Dan buat kalian yang baru join di channel ini, jangan lupa buat klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian bisa swipe kolom komen, kasih hype kalian supaya makin banyak True Blue yang join di channel ini. Kalian juga bisa follow gue di Instagram, @nadasugiono, join di situ. Ya gue lagi yapping-yapping di Instagram, langsung aja join di kolom komennya ya. Oke, 6 menit yang dibutuhin, cuma 6 menit ya, yang dibutuhin Bournemouth ya, di pertandingan ini untuk membobol gawang Chelsea. 1-0, Bournemouth berhasil mengungguli squad 1,7 miliar ini ya dengan long throw dan ah mereka emang datang dengan plan chaos. Sebisa mungkin overload play di kotak penalti apapun yang terjadi karena mereka juga yakin Chelsea nggak bisa melakukan counter attack, nggak bisa menyerang dengan baik, menciptakan gol, makanya mereka sangat pede menumpuk pemain di dalam kotak penalti setiap ada kesempatan. Dan benar, 2 gol yang terjadi Bournemouth di pertandingan ini semuanya lewat long throw dan dua-duanya nggak bisa diantisipasi oleh para backline-nya Chelsea ya. Defense kita kacrut banget walaupun ini adalah defense line pertama kali dimainkan Malo Gusto di sebelah kiri ya di musim ini. Dengan Wesley Fofana, Trevor Chalobah di tengah dan George Atsempong di sebelah kanan. Tapi ini membuktikan memang kualitas para pemain Chelsea ini nggak bisa adjust ya terhadap situasi dan benar-benar ini menunjukkan boroknya kualitas para pemain Chelsea di pertandingan kali ini ya. Terutama di saat urgent seperti saat ini di mana seluruh left back Chelsea cedera, nggak ada satupun yang bisa stand up untuk mengcover area tersebut ya. Dan ini lagi-lagi ini benar-benar uang yang dihabiskan dengan percuma oleh Paul Winsley dan Lawrence Stewart ya. Ini harusnya menjadi catatan yang paling jelek buat mereka bagaimana mereka membangun squad yang nggak bisa benar-benar punya kombinasi untuk memitigasi seluruh kejadian atau keadaan yang terjadi di sepanjang musim ini ya. Dan ini dia, nih lihat nih hasilnya. Benar-benar mismanagement, inkompetensi. Menurut gue sih 2 orang itu harus segera out dari Chelsea as soon as possible ya. Dan tidak diberi lagi wewenang untuk menentukan rekrutmen pemain di bulan Januari dan di transfer window seterusnya. Kasih ke Maresca, kasih apa yang dia mau, dan kita lihat bagaimana Chelsea bisa berkembang jadi lebih baik lagi ya. Untuk setup game, menurut gue di pertandingan ini bukan setup game yang berantakan ya. Memang ini adalah backline terbaik yang bisa dimiliki oleh Chelsea di pertandingan matchday ke-19 ini. Tapi memang secara quality, para pemain ini benar-benar mediocre, nggak bisa menampilkan kemampuan terbaiknya di kondisi yang tidak senyaman biasanya mereka lakukan ya. Dan ini kita nggak bisa bilang pemain berkualitas itu harus selalu berada di situasi ternyaman mereka ya. Bahkan pemain yang berkualitas itu mereka bisa stand out, mereka bisa fight untuk
mengeluarkan kemampuan terbaiknya di saat kondisi yang tidak ideal buat mereka ya. Dan itu baru kita sebut sebagai pemain yang berkualitas. Tapi di pertandingan ini sorry banget gue melihat backline 4 ini benar-benar kacau di pertandingan kali ini ya. Dan untungnya di game ini quality para pemain ya, terutama di lini tengah ini masih menyelamatkan Chelsea dari kekalahan. Terutama juga Robert Sanchez di pertandingan ini yang bermain sangat gemilang melakukan berbagai golden save yang akhirnya bisa menyelamatkan Chelsea dari kekalahan. Kalau enggak, gue yakin mungkin gawang Chelsea sudah kebobolan lebih dari 2 gol ya. Berulang kali Robert Sanchez di pertandingan ini menyelamatkan gawang Chelsea dan lagi-lagi ya, ini kita harus akuin bahwa Robert Sanchez ini not deserve this result ya. Match-match yang kalah, imbang, dan lain-lain itu menurut gue itu harusnya nggak didapatkan oleh Robert Sanchez. Berkali-kali dia nyebokin kesalahan para pemain belakang yang berkali-kali melakukan turnover ya di pertandingan ini dan akhirnya kita hanya bisa bermain imbang. Dan Robert Sanchez berhasil menyelamatkan gawang Chelsea dari kebobolan lebih dari 2 gol di pertandingan kali ini ya. Quality di lini depan ini terutama buat end product goal. Ini sampah banget di pertandingan kali ini ya. 2 gol yang didapatkan Chelsea, 1 dari penalti dan itu pun dari pemain yang selama ini selalu dikebiri oleh manajemen maupun Enzo Maresca. Ya, akhirnya bisa menciptakan penalti dan dieksekusi dengan sangat baik oleh Cole Palmer. Dan 1 gol lagi ini dari open play dari asis Alejandro Garnacho ke komrad Argentinanya Enzo Fernandez dan berhasil eksekusi tendangan dengan sangat baik di dalam kotak penalti ya. Ini quality pemain yang akhirnya bisa menyelamatkan pertandingan ini ya, bermain imbang walaupun kita punya 45 menit di babak kedua yang benar-benar mendominasi tapi lagi-lagi nggak ada clinical di lini depannya Chelsea ya. Ini striker-striker sampah Chelsea yang selalu lagi-lagi ya salah rekrut board director. What the fuck, kerjanya apa sih? Nggak bisa membawa striker yang klinis di Chelsea di musim ini dan ini adalah hasilnya ya. Sama sekali nggak bisa menciptakan gol, nggak bisa melawan Bournemouth, menghancurkan defense line-nya Bournemouth dan kita akhirnya hanya bisa bermain imbang 2-2 di pertandingan kali ini ya. Ya itulah hasil dari inkompetensi manajemen yang terstruktur dengan dalil invest untuk para pemain muda ya, bahwa harapan tim ini pemain muda yang bisa bersaing di Premier League untuk gelar dan mana hasilnya nggak ada sama sekali ya. Bournemouth gak perlu capek-capek buat mainin open play, possession play buat membobol gawang Chelsea. Mereka hanya butuh 2 kesempatan long throw dari throw in dan dua-duanya bisa membuat gol ya. Dan mereka lagi-lagi membuktikan bahwa sebenarnya permainan-permainan yang diinginkan oleh Chelsea itu cuma utopia dan itu benar-benar gak realistis gitu. Mereka bahkan cuma butuh 2 kesempatan throw in untuk menciptakan 2 gol, sedangkan Chelsea berpuluh-puluh kesempatan di pertandingan kali ini nggak bisa menciptakan gol sama sekali ke gawang Bournemouth ya. Itu menjadi question mark buat quality pemain yang didatangkan oleh para sporting director ke Chelsea di pertandingan kali ini ya. Nah, hasil imbang ini lagi-lagi membuat kita sadar ya bahwa pemain muda itu sulit banget buat konsisten dan bersaing di level tertinggi Premier League dan pemain muda juga ternyata tidak seindah yang kita bayangkan. Jimmy Gittens, ya, Alejandro Garnacho, Joe Pedro, Liam Delap. Ini nggak seperti para pemain yang kita bilang mungkin mereka secara quality bagus, tapi memang nggak bisa tune in di dalam pertandingan-pertandingan besar ya, atau pertandingan-pertandingan urgent yang butuh kemampuan mereka untuk membuat satu perbedaan ya. Dan lagi-lagi nih, squad Chelsea yang dibikin sama sporting director ini menurut gue benar-benar sampah di pertandingan ini, terutama di musim ini ya. Bagaimana musim ini benar-benar Chelsea kelihatan jauh menurun ya, baik dari sisi quality, dari sisi permainan dibandingkan dengan Chelsea yang ada di musim lalu ya. Pemain muda yang direkrut semuanya flop, nggak ada yang bagus satupun ya. Alejandro Garnacho mungkin kita masih debatable lah, dia punya impact tapi di dalam kondisi tertekan ataupun di saat Chelsea membutuhkan dia mengeluarkan kemampuan terbaiknya, dia nggak bisa stand out sama sekali dan nggak bisa deliver apapun yang diinginkan oleh para fans ya. Dan lagi-lagi nih ya, salah satu hasil dari tidak becusnya sporting director yang diberi kewenangan untuk menentukan rekrutmen pemain, dan ini yang membuat Chelsea gagal di musim ini menurut gue. Jadi musim ini udah selesai buat Chelsea, kita nggak usah ngomongin soal title contender lagi, nggak usah ngomongin soal piala-piala, kita bisa survive di musim ini aja menurut gue udah jauh lebih baik daripada kita terus kedodoran ya dan akhirnya hancur. Karena internally
Ini pasti banyak banget problem yang terjadi setelah pertandingan ini. Enzo Maresca nggak press con setelah post match interview. Ini juga salah satu pertanda kehancuran dari internalnya Chelsea, dan gue yakin ini pasti banyak pemain yang akan bereaksi ya. Cole Palmer ditarik, ini juga menjadi catatan penting buat Enzo Maresca, dan masuknya para pemain yang justru mendowngrade kemampuan Chelsea buat memenangkan pertandingan ini juga harus dipertanyakan ya. Menurut gue sporting director ya harus segera mengajukan resign aja, atau Boyeli Ekbali ini harus segera mereview ya bagaimana sporting director ini mengambil keputusan, dan gue yakin pasti yang akan dikambing hitamkan untuk mengamankan posisi si Win Stanley dan Stewart ini adalah Enzo Maresca di pertandingan ini ya, dan pasti kondisinya ini akan sangat negatif, dan gue yakin ini pasti akan membawa dampak yang lebih parah lagi ke Chelsea setelah pertandingan ini ya. Ya kita mau langsung aja kita bahas rating player di match ini. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang mau membeli jersey klasik dan kualitas modern, jangan lupa buat scan QR code yang ada di video ini. Kalian langsung ke jerseymegastore.id. Kalian bisa pilih jersey favorit kalian dan check out menggunakan kode JMS10 untuk mendapatkan diskon 10% ya. Jadi langsung aja scan, check out, pakai kodenya ya. Enzo Maresca memulai pertandingan ini dengan skema seperti biasa, 4-2-3-1 yang dimainkan sejak menit pertama. Starting line up yang diturunkan Enzo Maresca selain dari backline 4, menurut gue semuanya on point ya. Ada Robert Sanchez di goalkeeper, ada duo center back Trevor Chalobah dan Wesley Fofana, ada Achempong di sebelah kanan, Malo Gusto di sebelah kiri ya. Untuk starting backline 4 ini menurut gue adalah memang force major yang harus dilakukan oleh Enzo Maresca di pertandingan kali ini, karena kita nggak punya pilihan lain. Kita nggak punya pemain yang cukup hybrid untuk mengcover area sisi kiri pertahanan kecuali Malo Gusto. Tapi yang gue sayangkan adalah quality para pemain yang gagal tampil maksimal di pertandingan kali ini buat backline 4 ya. Bagaimana akhirnya backline 4 ini punya banyak miskomunikasi yang sangat merepotkan Chelsea di pertandingan ini ya. Buat midfield ini ada Enzo Fernandez dan Moses Caicedo. Left wing ada Alejandro Garnacho, Cole Palmer, dan juga Esteva Willian yang dimainkan sejak menit pertama dan kelihatan banget membawa perubahan di lini serangnya Chelsea. Dan Liam Delap yang lagi-lagi ya diberi kepercayaan 90 menit tapi nggak ajak sama sekali di pertandingan kali ini ya. Oke, gue akan mulai rate the player ini dengan posisi goalkeeper. Robert Sanchez akan gue kasih box hijau di pertandingan kali ini ya. Gue tahu kita kebobolan 2 gol, gue tahu juga itu dua-duanya dari throw in, tapi itu adalah blind spot. Dan kalau lo lihat lagi skema golnya itu 3 pemain defense Chelsea ngerubunin 1 pemain, yang itu pun kita nggak bisa memenangkan duel di lini bertahannya Chelsea, dan akhirnya bola mengalir begitu saja ya masuk ke gawangnya Robert Sanchez dan cuma di tap in aja. Dan menurut gue 2 gol dari Bournemouth ini bukan kesalahan dari Robert Sanchez, tapi ini adalah kesalahan dari bagaimana backline for Chelsea yang baru ini ya. Itu gagal buat menunjukkan kualitasnya sebagai pertahanan solid Chelsea di pertandingan kali ini ya. Robert Sanchez save-nya punya berkali-kali golden save ya. Berkali-kali dia nyebokin kesalahan para pemain belakangnya Chelsea yang amburadul banget. Dan juga kalau lo lihat mentality Robert Sanchez di pertandingan kali ini yang membuat dia gue kasih box hijau ya. Bagaimana Robert Sanchez ini bisa dengan sangat firm ya memimpin lini belakang dan sangat percaya diri untuk membantu Chelsea mengamankan hasil imbang ini. Kalau enggak, gue yakin Chelsea sudah kebobolan lebih dari 2 gol di pertandingan kali ini ya. Buat backline 4 ini ada Chalobah yang akan gue kasih box merah, Gusto, Achempong dua-duanya juga akan gue kasih box merah. Cuma Fofana aja di pertandingan kali ini yang akan gue kasih box hijau ya. Ini bukan apa-apa, bukan karena Fofana mungkin pemain dengan gaji termahal di Chelsea saat ini, enggak, tapi karena memang Fofana di pertandingan ini menurut gue punya impact signifikan, clearance, block, duel yang dia menangkan ya, dan bagaimana dia mengcover seluruh area defense yang ketinggalan ya, terutama Trevor Chalobah yang banyak banget out possession di pertandingan kali ini, itu bisa diamankan oleh Wesley Fofana di pertandingan kali ini ya. Chalobah nih banyak banget out possession seperti yang udah gue bilang ya, di banyak kesempatan. Makin kesini gue melihat penampilan Chalobah nih makin shaky ya. Gue gak melihat lagi duo Chalobah dan Fofana ini punya pengaruh yang cukup signifikan di lini belakangnya Chelsea ya. Dan ini juga alasan kenapa Chelsea harus segera membeli center back yang berpengalaman, at least di Premier League ya. Karena kita lihat Chalobah di situasi yang gak nyaman ya, di luar dari zona nyamannya dia bermain gak cukup baik, apalagi di pertandingan kali ini. Dan ini juga yang harus segera di
highlight oleh para official staff di kepelatihannya Enzo Maresca ya. Bagaimana caranya nih lini belakang Chelsea harus lebih firm lagi, apakah memainkan Badiashile dengan Fofana atau mencari back baru yang memang benar-benar bisa segera mengcover lini belakangnya Chelsea di match-match berikutnya ya. Malo Gusto nih, aduh emang sih dia bermain di out possession ya di sebelah kiri. Tapi kita banyak banget ya, kita punya pemain yang sebenarnya bisa multi possession. Kita pernah memainkan Moises Caicedo di right back. Dulu juga kita punya Obi Mikel yang bisa hybrid menjadi defender. Kita punya Ryan Bertrand juga yang bisa bermain di multifungsi ya, left back dan right back. Dan dulu juga kita punya Victor Moses yang tiba-tiba didorong menjadi seorang wingback. Dan ya para pemain ini yang memang punya kualitas bisa menunjukkan bahwa mereka bisa survive ya dan bisa stand out di posisi manapun. Kita punya Ivanovic juga dulu yang selalu bisa mengcover the area ini ya. Bahkan kita punya Aspilicueta juga ya yang bisa bermain di seluruh lini belakang ya. Dan itulah pembeda kualitas pemain ya. Bagaimana kita kalau lihat Malo Gusto dengan para pemain yang tadi gue sebutin itu benar-benar jomplang ya. Malo Gusto dimainkan out of possession langsung malfunction ya di pertandingan kali ini. Nggak bisa menang duel, nggak bisa mengamankan posisinya. Bahkan dia selalu out of possession, sangat terekspos di pertandingan kali ini ya. Benar-benar kualitas yang ditunjukkan rekrutan para pemain Chelsea sekarang ini ya sebatas kayak gini gitu. Dan George Atsempong ya, George Atsempong ternyata nggak seperti yang kita pikirkan ya. Kita akhirnya harus ditabrak sama reality lagi ya. Ya walaupun dia mungkin not in the right time ya, tapi apapun itu harusnya seorang pemain yang memang punya quality harus bisa survive dalam situasi apapun ya. Tapi balik lagi, ini pemain muda, bermain cuma 45 menit dan menunjukkan bahwa memang bagaimana pemain muda ini nggak bisa kita percaya 100% ya. Di satu match dia bisa bermain dengan sangat baik, di match lain dia bisa benar-benar super flop seperti yang ditunjukkan oleh George Atsempong ini ya. Buat Chalobah, Gusto, dan Atsempong gue akan kasih box merah di pertandingan kali ini. Dan Wesley Fofana gue akan kasih box hijau di pertandingan kali ini. Buat dua midfield ada Moises Caicedo dan Enzo Fernandez. Ya, Moises Caicedo akan gue kasih box kuning. Enzo Fernandez akan gue kasih box hijau. Moises Caicedo ini gak seperti biasanya ya. Mungkin juga karena dia ketemu dengan backline 4 yang baru. Jadi banyak banget miskomunikasi yang terjadi. Beberapa kali salah passing ke arah Moises Caicedo dan berakhir dengan ancaman yang cukup signifikan buat gawangnya Robert Sanchez. Dan ini ya lagi-lagi ya kartu kuning yang didapatkan oleh Moises Caicedo di pertandingan kali ini. Ini adalah salah satu korban dari miskomunikasi atau nggak siapnya lini belakang Chelsea dan korban dari kurangnya kualitas para pemain Chelsea ya. Lagi-lagi di pertandingan ini Moises Caicedo yang menjadi korbannya. Akhirnya dia bisa mendapatkan kartu kuning dan harus disuspend untuk pertandingan melawan Manchester City nanti ya. Dan pertandingannya di match ini menurut gue sangat drag down dan tidak seperti biasa. Jadi akan gue kasih box kuning buat Moises Caicedo di pertandingan kali ini ya. Enzo Fernandez ini cukup stand out di pertandingan kali ini ya. Quality matters dan kita bisa lihat Enzo Fernandez sangat versatile. Dia punya beberapa kali peluang dan dia menciptakan satu gol yang menurut gue bagus banget ya di boxnya Bournemouth. Dia berhasil mengeksekusi tendangan dengan sangat baik. Assist dari Alejandro Garnacho dan ini menunjukkan bagaimana kualitas Enzo Fernandez sebenarnya. Walaupun gak banyak kontribusi di defense line ya, tapi threat atau permainan build up yang dimainkan oleh Enzo Fernandez di pertandingan kali ini menurut gue bagus banget. Cuma sayang memang lini depan Chelsea gak klinis jadi gak bisa deliver end product yang harusnya bisa dibuat dengan support yang dilakukan oleh Enzo Fernandez ya. Dan dengan kontribusi tersebut, menurut gue layak Enzo Fernandez mendapatkan box hijau di pertandingan kali ini ya. Buat left wing ini ada Alejandro Garnacho, akan gue kasih box kuning walaupun berhasil menciptakan satu assist, tapi gue gak melihat grit pemain ini ya di pertandingan ini yang bisa menangin duel, bisa ngelewatin para pemain. Dia gak pernah bisa melakukan hal tersebut. Selalu aja ke trap, selalu aja di akhirnya back pass atau cutback. Apalagi di pertandingan ini dia ditandemkan dengan Estevao Willian ya yang menunjukkan kualitasnya. Bagaimana seorang modern winger itu harusnya bisa melewati beberapa pemain ya dengan apapun caranya, bagaimanapun caranya. Dan ini gue nggak lihat dilakukan oleh Alejandro Garnacho di pertandingan kali ini ya. Dan benar-benar nih dia harus segera menaikkan level permainannya ya. Dia cukup kebingungan, selalu stuck dengan keputusan akhirnya. Dan ini juga yang membuat akhirnya Chelsea malfunction di posisi attacking ya, nggak memiliki jawaban terhadap apa yang harus dilakukan berikutnya di box pertahanannya Bournemouth ya.
Dan ini juga yang akan menjadi catatan penting buat Alejandro Garnacho kalau memang dia mau selalu dimainkan ya. Dan kebetulan dia selalu mendapatkan menit bermain. Dan ini kelihatannya harus segera direvisit oleh Enzo Maresca. Harus benar-benar dilihat apakah Alejandro Garnacho ini benar-benar layak buat dimainkan sebagai starting 11 Chelsea. Apalagi diplot sebagai main left wing di Chelsea untuk musim ini ya. Esteva William di pertandingan ini akan gue kasih box hijau. Dan mulai dari match ini gue berharap semoga Esteva William ini selalu menjadi starting 11 ya. Sama seperti hal yang dilakukan Enzo Maresca buat Joe Pedro, buat Alejandro Garnacho, buat Pedro Neto, walaupun mereka bermain jelek tetap dimainkan, dikasih menit bermain. Dan itu yang gue harapkan yang dikasih ke Esteva William ya. Ini pemain this kid has quality. Kita bisa lihat begitu dia dimainkan, begitu dia dapat grid ya dari menit pertama. Ini apa yang dia lakukan untuk Chelsea ini luar biasa ya. Serangan demi serangan itu build up, open play, apapun itu, passing, shooting. Dan menurut gue Esteva William ini adalah salah satu pemain yang bisa membawa quality di serangan lini serangnya Chelsea yang selama ini kita nggak miliki ya. Dan gue yakin dengan satu flair pemain seperti Esteva William ini bisa mengubah, gue yakin bisa mengubah lini serang Chelsea jadi jauh lebih baik lagi ya. Esteva William ini harus segera diberi menit bermain yang cukup ya, dikasih kepercayaan. Apapun yang terjadi, mau main bagus, mau main jelek, gue pengen 10 pertandingan ke depan Esteva William selalu menjadi starting 11 buat Chelsea. That's it. Itu yang harus segera diubah oleh Enzo Maresca kalau memang mau mengubah Chelsea dan gak punya pemain andalan di bulan Januari ini. At least lo Esteva William harus segera lo lock sebagai main right wingnya Chelsea di pertandingan-pertandingan ke depan ya. Buat posisi nomor 10 ada Cole Palmer, akan gue kasih box hijau juga. Ini ya walaupun ditarik 65 menit tapi ya punya impact yang biasa bagus banget ya. Di pertandingan ini punya opsi permainan yang bener-bener baik banget. Dan lagi-lagi gue harus garis bawahin, gak semua pemain ini pengen dilindungi. Kita lihat bagaimana kekecewaannya Cole Palmer di pertandingan ini saat ditarik keluar ya. Terus juga bagaimana Joe Pedro yang menggantikan Cole Palmer ini justru mendrag down quality dari serangannya Chelsea. Dan bagaimana Cole Palmer bisa menghadirkan opsi serangan yang lebih banyak lagi ya. Lebih bervariasi lagi. Dan ini yang gue gak tahu apa yang terjadi ya. Enzo Maresca menarik Cole Palmer dengan alasan ingin melindungi dia. Menurut gue itu udah gak saatnya lah. Di saat kita membutuhkan gol, di saat kita membutuhkan pemain-pemain maverick seperti Cole Palmer, ini malah dia ditarik. Dan itu yang menurut gue cukup mengecewakan ya. Beda dengan zaman Pochettino, bagaimana seluruh pemain diberi kepercayaan ya. Walaupun memang rate cederanya zaman Pochettino itu tinggi, tapi paling enggak at the right time. Ya mungkin enggak selalu setiap pertandingan lo harus memainkan dia 90 menit gitu. Tapi di momen-momen krusial kayak gini menurut gue itu sangat penting memainkan pemain yang bisa membawa perubahan seperti Cole Palmer ini ya. Akhirnya apa? Akhirnya dia drag down, dia cukup demote, bisa-bisa mempengaruhi penampilan dia buat next match ya. Dan ya kita lihat aja lah. Dan kelihatannya memang tim analis, tim medical ya, seluruh coaching staff dari Enzo Maresca ini harus segera di-review lagi sama Enzo Maresca ya. Harus dilihat lagi apakah memang membutuhkan buat narik Cole Palmer di menit-menit 65 seperti yang terjadi di pertandingan melawan Bournemouth ini ya. Ini harus ada overall review yang menurut gue mungkin keputusannya harus agak sedikit ekstrim kalau ingin menyelamatkan Chelsea di sisa musim ini ya. Buat penyerang Liam Delap, ini gue akan kasih box merah. Udah gak perlu gue jelasin lagi ya. Jelek banget, punya peluang tap in tapi gak pernah bisa dimaksimalkan. Gak bisa menciptakan gol, threat juga gak ada ya. Semua kalian juga pasti tahu bagaimana kita kecewanya dengan Liam Delap dan Joe Pedro di pertandingan kali ini ya. Nah buat para pemain pengganti, ini James yang masuk di menit 46. Menggantikan George Achempong, akan gue kasih box hijau. Pedro Neto di menit ke-46. Menggantikan Garnacho, akan gue kasih box kuning. Joe Pedro di menit 63 menggantikan Cole Palmer ya. Ini akan gue kasih box merah di pertandingan kali ini. Sisanya Andre Santos dan Gittens ini gak akan gue rate karena dia masuk di akhir-akhir babak kedua ya. James ini masuk menggantikan Achempong. Ini membuat stabilitas di lini belakang ya. James ini bisa menunjukkan kualitinya. Begitu dia masuk kita dominan banget penguasaan bola di babak kedua. Dan defense Chelsea menjadi lebih compact dan lebih solid lagi ya. Bagaimana pengaruh James ini membawa level defense Chelsea jauh lebih baik lagi di pertandingan ini layak membuat dia mendapatkan box hijau ya. Neto ini gagal membuat impact dan GA ya. Gak bisa lift up the game dan cuma ngikutin alur permainan aja ya. Ini yang menurut gue juga quality yang harus segera ditingkatkan oleh Pedro Neto. Harusnya dia bisa membawa impact yang lebih signifikan lagi dimainkan sejak menit ke-46 ya. Makanya gue kasih box kuning. Dan Joe Pedro ini downgrade permainan menggantikan Cole Palmer. Justru membuat lini belakang, lini depannya Chelsea stuck. Gak punya opsi permainan lagi.
nggak punya threat berarti juga dan sangat sulit banget buat membangun serangan ya. Dan ini juga harusnya menjadi catatan buat manajemen ya, buat sporting director ini untuk merekrut satu pemain striker lagi yang memang sangat mumpuni ya. Mungkin masih banyak striker-striker yang available dan please jangan beli pemain muda lagi ya. Gue berharap semoga di bulan Januari ini Chelsea bisa bawa striker yang memang punya kemampuan buat menciptakan gol dan bisa konsisten dan stabil ya. Liam Delap, Joe Pedro, kita udah lihat, udahlah kita nggak usah berharap banyak di sisa musim ini. Ternyata Jackson jauh lebih baik daripada dua pemain ini ya. Overall, permainan Chelsea ini butuh pemain-pemain yang jauh lebih berkualitas lagi ya, jauh lebih bisa adjust terhadap inconvenient situation ya. Jadi nggak cuma bisa bermain baik di saat situasi yang nyaman aja buat mereka, tapi mereka juga bisa keluar dari tekanan dan bermain baik di saat situasi yang nggak nyaman, seperti contoh backline 4 yang terjadi di pertandingan kali ini ya. Striker dan center back menurut gue adalah fokus utama yang harus dibenahi di pertandingan berikut ya, terutama di bursa transfer Januari. At least kalau Chelsea nggak mau membeli seorang striker lagi, at least jadiin Estevao di sebelah kanan ya, atau dia di sebelah kiri. Cole Palmer balikin lagi ke sebelah kanan, mainkan 90 menit. Joe Pedro pasang di posisi nomor 10 dan Liam Delap mau nggak mau ya pasang di posisi nomor 9 atau Mark Gu, apapun itu, atau Terrick George, siapapun yang bisa membawa peluang dan membuat gol itu harus dimainkan di posisi nomor 9. Udah nggak usah entertain para pemain kalau mereka emang marah-marah gara-gara nggak dimainin. Tunjukin kualitinya. Kalau mereka nggak bisa align sama peraturan dari manajer, cut ya. No time for monkey business. Menurut gua nggak ada entertaining pemain lagi, udah cukup quality ya, konsistensi dan end product itu yang dibutuhkan buat lini serang Chelsea saat ini. Nah itu dia guys ya, 11 pemain ini bagaimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komen. Siapa pemain yang harusnya mendapatkan box lebih baik lagi, atau ada pemain yang harusnya di downgrade boxnya dari rating the player gue kali ini ya. Buat Enzo Maresca, setup game ini akan gue kasih box kuning ya. Mungkin ya seperti yang udah kita tahu, memainkan Acheampong dari menit pertama itu adalah ekspektasi kita semua. Tapi ternyata it turns out ini bukan salah Enzo Maresca. Backline 4 yang dibuat di pertandingan kali ini menurut gue adalah yang sudah paling ideal bisa dimainkan. Tapi memang secara quality para pemain ini gagal ya untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Dan backline 4 kita malfunction di babak pertama di pertandingan kali ini ya. Gak sesuai ekspektasi, Acheampong ya. Ya itulah resiko untuk memainkan pemain muda ya. Dan 100% menurut gue setup game yang dimainkan Enzo Maresca di pertandingan ini bukan salah Enzo Maresca dan 100% ya. Ini 2 gol throw in yang terjadi menunjukkan bagaimana kualitas para pemain Chelsea terutama di backline 4 di pertandingan kali ini ya. Dan ini harus dibenahin, ini harus segera dicari solusinya. Bagaimanapun caranya, that's the sporting director works ya. Dan harus benar-benar di highlight ya. Kita lihat apa yang akan terjadi di bulan Januari ini yang akan dilakukan oleh sporting director ya. Adjustment game ini gue akan kasih box merah lagi-lagi ya. Ini pure kesalahan Enzo Maresca, pergantian pemain, Cole Palmer yang ditarik, dan gue melihat halftime magic ya Enzo Maresca ini udah kelihatannya pudar ya di bulan Desember ini. Dia nggak ada lagi special show yang dia tunjukin setelah halftime. Entah kenapa, mungkin dia juga frustasi dengan susunan para pemain ini ya, tapi biasanya halftime Enzo Maresca selalu membawa fresh idea, pergantian pemainnya selalu on point, tapi nggak terjadi di bulan Desember ini. Gue nggak tahu apa yang terjadi, tapi gue akan kasih box merah di adjustment game di pertandingan kali ini. Combination play ini juga box merah lagi-lagi ya, nggak bisa menyelaraskan para pemain, dan ini pure quality para pemain yang nggak bisa adjust as soon as possible ya, nggak bisa bermain versatile di pertandingan-pertandingan krusial, dan juga nggak bisa meningkatkan level permainan ya, seperti yang kita harapkan. Joe Pedro dimasukin malah downgrade. Pedro Neto gak bisa mengembangkan permainan. Liam Delap, oh shit. Jadi benar-benar ini kualitas para pemain yang memang kelihatan banget ya, bobroknya di pertandingan di match ke-19 ini. Dan gue gak tahu apakah kita harus menambah squad atau Enzo Maresca harus bekerja lebih keras lagi buat meningkatkan kualitas para pemain ini ya. Coba tulis di kolom komen pendapat kalian mengenai Enzo Maresca dan juga para pemain di pertandingan match ke-19 ini. Dan that's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa buat klik likes ya. Tulis juga pendapat kalian di kolom komen. Dan yang paling penting, subscribe channel ini. Bantu gue buat sampai 10.000 subscriber. Kalian juga bisa swipe kolom komen, kasih hype ya, supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini ya. Kalian bisa follow gue di Instagram @andasugiono. Join ke channel gue. Gue lagi yapping-yapping. Tulis keluhan kalian di kolom komen di postingan terakhir gue ya. Jadi tetap semangat buat kalian semua, para True Blue yang terus mendukung klub ini. Respect. Once a blue, always be blue. Up to Chelsea.